Nah, pada saat ini saya rindu untuk sharing bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tentang satu tema, yaitu tentang jalan yang belum pernah engkau lalui. Ya. Ini diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat yang keempat. Ya, Saudara bisa lihat di PowerPoint yang ada di layar Saudara. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yosua 3 ayat 4, demikian firman Tuhan. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Tema firman Tuhan saya ambil dari ayat ini, saudaraku, Yosua pasal 3 ayat yang keempat, yaitu jalan itu belum pernah engkau lalui. Ya, tahun 2020 baru saja kita masuki di bulan yang ketiga, saudaraku. Kita semua dikejutkan dengan masuknya pandemi, saudaraku, yaitu COVID-19. Sehingga ini merubah semua kebiasaan kita. Sehingga ada muncul satu istilah adaptasi kebiasaan yang baru. Di sana kita nggak tahu apa yang harus kita lalui, apa yang harus kita kerjakan. Selama 1 tahun lebih sampai hari ini, saudaraku, ya kan? Masih banyak gereja-gereja yang tidak bisa melaksanakan ibadah dengan tatap muka di gedung, saudaraku, seperti sebelum pandemi. Semua gereja-gereja waktu itu juga merasa, ini bagaimana? Banyak pertanyaan-pertanyaan dengan kondisi yang baru terjadi, yang baru dialami. Jadi sejak tahun 2020 itu, sejak masa pandemi diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan kemudian seluruh ibadah akhirnya juga masuk ke ibadah online, saudaraku, tidak bisa di gedung, tidak bisa tatap muka, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berfellowship bersama-sama. Ada sesuatu yang hilang bagi kita dalam persekutuan kita dengan saudara-saudara kita sepanjang tahun 2020, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti ayat ini, jalan itu belum pernah engkau lalui. Kita nggak tahu jalan di depan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seolah-olah di depan itu akan terjadi apa, kita akan bagaimana, kita belum tahu. Namun puji Tuhan, hari ini kita mendapatkan sebuah petunjuk dari firman Tuhan, bahwa sekalipun jalan di depan saudara dan saya itu belum kita tahu karena belum pernah kita lalui, tapi firman Tuhan menasihatkan kepada kita. Petunjuknya begini, rumusnya begini, jalannya, caranya begini. Ketika engkau melewati, menjalani kehidupanmu, dan engkau gak tahu apa yang ada di depanmu, karena jalan itu belum pernah engkau lalui. Nah, ini nasihat firman Tuhan buat kita. Ya, dikatakan sekali lagi, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Ini nasihatnya. Bisa diklik selanjutnya. Ya, dari Yosua 3 ayat 4 ini, kalau kita cara membacanya, saudaraku, kita balik dari bawah ke atas. Kalau tadi kita membacanya dari atas ke bawah, sekarang kita akan membacanya dari bawah ke atas. Ya. Yosua 3 tadi ayat yang keempat. Ya. Jalan itu belum pernah engkau lalui. Ini kalau kita baca dari bawah ya. Jalan itu sebelumnya belum pernah engkau lalui. Nah, bagaimana kita bisa melalui jalan itu dan kita bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan? Dikatakan bahwa Tuhan menyampaikan, engkau harus berjalan 2000 hasta di belakang tabut Allah. Nah, artinya apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? 2000 hasta itu. Nanti kita akan belajar bersama-sama.
Kalau kita baca sama-sama, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi ya, Yosua 3 ayat yang keempat, dikatakan begini, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya engkau mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kalau kita balik dari bawah ke atas, ya, kita lihat, perhatikan. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa tahu dan bisa menjalani sebuah jalan yang kita nggak tahu, saudaraku? Dikatakan supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, di bagian yang keduanya, saudaraku, ya. Maka bagian yang ketiganya di PowerPoint itu dikatakan antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Sekarang kita mulai tahu, dan kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dengan kehidupan kita. Sekalipun dikatakan jalan di depan kita itu belum kita ketahui, belum kita lalui sebelumnya. Asal saja saudara ikuti petunjuk firman Tuhan ini, saya percaya saudara akan bisa menjalani hidup saudara. Sekalipun kita nggak tahu jalan itu seperti apa, bagaimana nantinya, asal saudara ikuti 2000 hasta di belakang tabut Allah, saya percaya Tuhan akan menuntun saudara ke setiap jalan kemenangan demi jalan kemenangan. Ya, klik selanjutnya. Mari kita belajar bersama-sama apa makna dari 2000 hasta. Jadi kata kuncinya begini, saudara. Ingat ya, ini harus di-highlight ya, dikasih stabilo. Berjalanlah di belakang tabut Allah 2000 hasta. Kita tahu di dalam zaman Musa, umat Israel dituntut oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, saudaraku. Nah, di dalam zaman Yosua, Tuhan tidak lagi menuntut umat Israel dengan tiang awan dan tiang api, karena mereka sudah tidak ada di padang gurun lagi. Mereka sudah mulai masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tentunya cara menuntunnya juga berbeda, saudaraku. Ya. Nah, Tuhan menuntun di zaman Yosua ini melalui tabut Allah. Jadi artinya apa? Tabut Allah itu gambaran dari kehadiran Tuhan. Ya, jadi kita perlu mencermati ini di dalam kita menjalani kehidupan kita, di mana kita belum pernah melalui dan kita tidak tahu apa yang ada di sana, apa yang akan terjadi, apa yang kita alami, atau harus ikuti tuntunan Tuhan. Tabut Allah itu adalah gambaran Tuhan menuntun saudara. Ketika saudara hidup tidak dituntun oleh Tuhan, saudara tidak mengikuti arah tujuan Tuhan, nasihat Tuhan, petunjuk Tuhan, saudara tidak bisa melalui jalan di depan saudara. Nah, mari kita lihat lebih spesifik, lebih khusus. Apa makna 2000 hasta itu? Dari Bilangan pasal 35 ayat yang kelima, dikatakan di sana begini. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta. Mungkin bisa dibacakan dari situ karena tertutup oleh foto. Bisa dibacakan. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan, dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota. Ya, dikatakan begini, saudaraku, ya, haruslah kamu mengukur ya 2000 hasta di sebelah barat, 2000 hasta di sebelah utara, panjangnya 2000 hasta di sebelah timur, 2000 hasta di sebelah barat, di sebelah selatan. Apa maksudnya? Ayat ini mengatakan itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota. Jadi dengan demikian melalui Bilangan 35 ayat yang kelima ini, saudaraku, kita bisa mendapatkan satu pengertian, satu makna tentang 2000 hasta. 2000 hasta artinya itu adalah tanah penggembalaan. Jadi kita harus mengikuti
Di belakang tabut Allah 2000 hasta. Artinya apa? Kita ikuti tuntunan Tuhan. Caranya bagaimana kita bisa tahu tuntunan Tuhan? Bagaimana kita bisa pastikan bahwa kita ada dalam tuntunan Tuhan? Jawabannya adalah saudara harus ada di dalam tanah penggembalaan. Berapa banyak orang-orang Kristen, saudaraku, mereka tidak punya tanah penggembalaan. Mereka seperti domba yang tidak tergembalakan. Dengan kata lain, mereka menjadi liar. Mereka tidak mau, mungkin ada orang-orang yang tidak mau digembalakan, ada. Kenapa mereka tidak ada di dalam tanah penggembalaan? Mungkin karena mereka memang tidak mau. Mungkin yang kedua karena mereka punya tujuan atau punya visi pribadi yang lebih kuat, tidak bisa menundukkan diri, tidak bisa merendahkan dirinya, tidak mau ada di dalam naungan. Ini yang akan menjadi berbahaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, buat langkah hidup kita. Karena Tuhan berkata, ikuti tabut Allah, di belakangnya 2000 hasta. Engkau pastikan lingkungan atau area 2000 hasta itu adalah merupakan area penggembalaan. Ya, ini yang perlu kita pahami, saudaraku. Saya berdoa, saya berharap melalui firman Tuhan ini kita dibukakan paradigma kita, cara berpikir kita. Ingat bahwa salah satu gambaran ilustrasi perumpamaan kekristenan itu adalah domba. Saudara dan saya disebut domba, dan identik domba itu punya kawanan. Domba itu tidak hidup sendiri. Domba itu tidak hidup liar, saudaraku. Domba itu dia perlu punya gembala. Domba itu perlu punya kandang, perlu punya tempat. Dia perlu dituntun domba itu, saudaraku. Domba gak bisa berjalan sendiri. Nah, makanya disebut kawanan domba. Artinya apa? Domba itu perlu komunitas. Domba itu perlu tanah penggembalaannya. Itulah sebabnya kenapa banyak orang-orang Kristen khususnya, mereka yang tidak ada di dalam tanah penggembalaan, mereka tidak bisa bertumbuh. Pelayanan mereka juga, ya katakanlah, bisa dikatakan mungkin tidak terarah, tanpa tujuan, tanpa visi. Ya, mungkin akan berbelok selanjutnya kepada motivasi yang tidak benar. Karena tidak ada pembapaan di sana, tidak ada mentoring di sana, tidak ada arah tujuan, tidak ada keteladanan. Seperti dia tidak punya kepala, nggak punya wahyu, nggak punya visi dari pemimpin, nggak dibina, nggak ada dalam pembinaan. Makanya kita di dalam wadah GBI ini kita sangat ditekankan bahwa kita benar-benar harus punya seorang gembala pembina. Kita harus punya mentor, kita harus punya bapak rohani. Itulah tanah-tanah penggembalaan kita, saudaraku. Sehingga kita melayani dimanapun, kita ada naungan di sana. Ya, ini yang menjadi perhatian kita. Next, selanjutnya. Dikatakan bahwa yang pertama ada dalam penggembalaan, seperti domba yang tergembalakan. Next, berikutnya. Ya, mengapa kita harus ada dalam tanah penggembalaan, saudaraku? Ini sebuah pertanyaan mungkin buat kita semua. Kenapa sih? Kok saya harus digembalakan? Saya harus punya gembala. Saya harus berada dalam tanah penggembalaan. Kenapa sih? Ini pertanyaan banyak orang di sana, saudaraku. Terutama ya mereka yang tidak mau digembalakan, mereka yang tidak mau terhisap dalam sebuah wadah. Ya. Nah, ini alasannya, saudaraku. Kita lihat alasan yang pertama dari tujuan awal dibuatnya tabut Allah itu. Ya, itu ada di dalam kitab Keluaran pasal 25. Ayat yang ke-10 saya bacakan. Ya, demikian firman Tuhan. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Ayat yang ke-22 loncat. Dan di sanalah, di tabut Allah itulah, setelah tabut Allah dibangun, dibuat, selesai, Tuhan bilang, di sanalah
Aku, kata Tuhan, akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Kenapa kita harus ada di dalam tanah penggembalaan? Karena ketika kita terhisap, tertanam dalam sebuah tanah penggembalaan, saudaraku, dikatakan di sana, aku, kata Tuhan, ya, aku akan bertemu dengan engkau, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Dengan kata lain, ketika kita dalam tanah penggembalaan, kita di sana bisa mendapatkan tuntunan Tuhan melalui gembala, melalui pemimpin rohani, melalui kakak-kakak rohani, melalui mentor-mentor yang ada, saudara, melalui pekerja-pekerja, diakon-diakones yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan pilih, yang Tuhan angkat untuk menjadi penilik-penilik jemaat, saudaraku. Inilah yang harus kita mengerti. Kenapa kita harus ada dalam tanah penggembalaan? Supaya kita dapat mendapatkan tuntunan, kita punya arah tujuan dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Kita dituntun di dalam sebuah visi, di dalam sebuah mimpi, ataupun dalam sebuah tuntunan firman itu, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saya bersyukur, ya, di masa pandemi ini, sekalipun kita sudah banyak kehilangan momentum untuk tatap muka, tetapi melalui Sinode GBI, saudaraku, ya, kami yang terhisap dalam tanah penggembalaan, di dalam tanah kepengembalaan Sinode GBI itu, kami tetap dapat tuntunan, baik dari Rayon 2, melalui Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Setiap bulan kita bertemu melalui Zoom meeting, saudaraku. Kita dituntun, diarahkan, ini ada visi, ini yang harus kita lakukan sekarang. Selain itu melalui sinode kita juga dimentor, kita diajar, kita dibekali dengan berbagai hal, saudaraku. Tentang hal keluarga kita dilatih, kita dimentor, kita dibekali, saudaraku. Ya, dengan beberapa kemarin program pemuritan, program melindungi keluarga, anak dan remaja. Ya, belum nanti tanggal 30 ini kita akan dimentor juga, dibekali dengan satu kegerakan, yaitu Bapa Sepanjang Kehidupan. Inilah kenapa kita harus ada dalam tanah penggembalaan itu, supaya kita terus dituntun, diarahkan, kita terus dibekali. Tanah penggembalaan ini ibaratnya seperti keluarga rohani kita, sama seperti keluarga jasmani kita tentunya, saudaraku. Ya, dalam satu keluarga jasmani, seorang suami, seorang laki-laki, seorang kepala keluarga, dia akan menuntun keluarganya, dia akan menuntun anggota-anggota keluarganya untuk bagaimana menjalani kehidupan keluarganya, untuk bagaimana mengasihi Tuhan, untuk bagaimana takut akan Tuhan, untuk bagaimana menyenangkan Tuhan, untuk bagaimana melayani Tuhan dengan benar, dengan segenap hati. Demikian dalam keluarga rohani kita. Kita dituntun dalam banyak hal, tentang keselamatan, tentang kesembuhan, tentang second coming, kedatangan Tuhan, tentang kehidupan keluarga, tentang parenting, dan sebagainya, saudaraku. Seluruh aspek kehidupan yang kita perlukan petunjuknya, kita bisa dapatkan di tanah penggembalaan itu. Saya menghimbau, saya berdoa, saya berharap dengan sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua yang sudah sangat singkat ini, orang-orang Kristen akan lebih banyak mereka menjadi kawanan domba. Karena di dalam penghakiman terakhir, saudaraku, di Matius pasal 25, isinya apa penghakiman terakhir itu? Isinya tentang pemisahan antara kambing dan domba. Kalau saudara domba, saudara akan punya kawanan, saudara tidak akan menjadi liar, saudara akan terhisap dalam sebuah tanah penggembalaan. Carilah, saudaraku, kalau engkau yang ada mungkin orang-orang Kristen di luar sana yang mungkin menonton tayangan ini, engkau yang belum punya tanah penggembalaan, ayo carilah tanah penggembalaan bagimu. Karena engkau ini domba, engkau perlu komunitas, engkau perlu tuntunan Tuhan.
Kita lihat banyak orang-orang di luar sana yang tidak punya tanah penggembalaan. Kehidupannya saudara bisa lihat sendiri, saudara bisa simpulkan sendiri. Tidak ada pertumbuhan, kering rohaninya, mati, tidak punya arah tujuan, asal hidup, dan sebagainya. Ya. Mari kita lihat yang selanjutnya, saudaraku. Kenapa kita harus ada dalam tanah penggembalaan? Klik belum? Yang kedua adalah di dalam Yohanes 21 ayat 15. Dikatakan di sana, saudaraku, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi." Apa ini? Mengasihi apa ini? Mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan ini sangat menggetarkan Petrus, saudaraku, Simon Petrus. Ini yang pertanyaan ini membangkitkan kembali, mengobarkan kembali kasih mula-mula Simon Petrus, saudaraku, yang saat itu sudah kehilangan arah dan tujuan karena Tuhan Yesus bagi mereka saat itu telah meninggalkan mereka. Mereka seolah-olah sebagai seorang yang kehilangan pemimpin, kehilangan figur, kehilangan induknya, kira-kira seperti itu. Sehingga mereka tidak lagi melayani Tuhan, tapi mereka kembali ke habitat lama mereka, menjadi nelayan kembali. Padahal mereka dipanggil sejak awal menjadi penjala manusia. Tapi mereka keluar dari area itu, keluar dari arah dan tujuan itu. Mereka menyimpang dan mereka menjadi nelayan lagi, menjadi penjala ikan lagi. Dan hari itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka para murid setelah bangkit, satu pertanyaan yang membangkitkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain, menjadi titik balik kembali kehidupan mereka, saudaraku. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, "Iya Tuhan, engkau tahu aku ini mengasihi engkau." Artinya apa, saudaraku? Mengapa kita harus ada dalam tanah penggembalaan? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus sendiri menghendaki supaya kita ada di dalam penggembalaan. Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus ingin kita ini tergembalakan sebagai domba-domba yang digembalakan. Itu keinginan Yesus, itu kehendaknya Yesus, saudaraku. Buktinya apa dari ayat ini? Kok kita bisa menyimpulkan demikian? Kan Tuhan bilang, "Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Berarti kan Tuhan tuh mau domba-dombanya ini tergembalakan, saudaraku. Ini kemauan Tuhan. Kalau saudara sebagai domba tidak tergembalakan, berarti saudara sudah melawan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita mulai dibukakan. Kenapa banyak orang nggak bisa melalui jalannya yang sekalipun nggak diketahui? Mereka akhirnya takut melangkah tapi tanpa arah dan tujuan, karena mereka melawan kehendak Tuhan. Kan Tuhan bilang 2000 hasta. Jangan keluar dari 2000 hasta. Artinya jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dari tuntunan Tuhan. Jangan keluar dari penggembalaan Tuhan melalui manusia-manusia, pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan tetapkan, wakil-wakilnya Tuhan di bumi ini. Itu maksud Tuhan, saudaraku. Saya percaya ketika engkau memutuskan untuk aku mau digembalakan, aku mau ada tertanam dalam tanah penggembalaan, aku mau dituntun. Lihat perubahan kehidupanmu dari waktu ke waktu, saudara. Lihat pertumbuhan rohanimu dari waktu ke waktu. Engkau akan berbeda dengan orang-orang kebanyakan di luar sana yang lebih memilih menjadi domba yang liar. Tuhan sendiri yang menghendaki supaya kita ada dalam penggembalaan. 2000 hasta. Next berikutnya. Kita akan jawab lagi pertanyaannya. Mengapa kita harus ada dalam tanah penggembalaan?
Ini masih dalam konteks yang tadi, saudaraku. Ya, salah satu tanda bukti mengasihi Tuhan. Kan tadi Tuhan bilang kan, jikalau engkau mengasihi aku. Nah, ini ada tandanya nih. Apa tandanya kita mengasihi Tuhan? Ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Dari sisi gembala, ya, maka bukti bahwa seorang gembala itu mengasihi Tuhan, maka dia akan menggembalakan domba-domba yang dipercayakan. Domba-domba yang dikirimkan oleh Tuhan untuk digembalakan. Ini dari sisi seorang gembala. Tapi dari sisi seorang domba atau kekristenan domba, ya, dari sisi domba, jemaat, bukti saudara mengasihi Tuhan itu apa? Yaitu saudara mau digembalakan. Saudara mau memberi diri untuk digembalakan, untuk dipimpin, untuk dimentor, untuk dimuridkan. Itulah bukti saudara mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Next, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, dikatakan dalam Matius 9 ayat 36, Ia, Yesus Kristus, merasa kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang, sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau kemana mereka harus mencari pertolongan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ini hatinya Tuhan, saudaraku. Mari kita memahami, mengenal, mengerti, mencoba mengerti, memahami hatinya Tuhan. Tuhan ini kalau melihat ada domba-dombanya tidak tergembalakan, tidak bergembala, kondisinya saudara bisa saksikan ya. Domba-domba yang tidak bergembala itu dikatakan begini, mereka punya persoalan yang begitu sulit. Dalam bahasa aslinya itu persoalan itu bertubi-tubi. Mereka itu mengalami pukulan bertubi-tubi. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tuh, domba yang tidak bergembala. Orang Kristen yang tidak mau terhisap ada dalam tanah penggembalaan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dari ayat ini kita bisa tahu, domba yang tidak bergembala, dampaknya apa? Akibatnya apa? Dikatakan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka akan banyak menerima pukulan-pukulan. Ya. Mereka nggak tahu bagaimana harus mencari pertolongan. Inilah isi hatinya Tuhan. Kenapa saudara harus ada dalam 2000 hasta, ada dalam tanah penggembalaan? Jawabannya ada di next berikutnya. Jawabannya adalah Tuhan Yesus kasihan. Tuhan sangat peduli kepada domba-dombanya yang tidak bergembala. Karena itu Tuhan bilang, ayo jalanlah di belakang tabut Allah 2000 hasta. Tetaplah ada di area 2000 hasta itu. Ini sebuah kotak bujuk sangkar, 2000 hasta ke sini, 2000 hasta ke sini, 2000 hasta ke sini, 2000 hasta ke sini. Ini menjadi sebuah kotak, saudara. 2000, 2000, 2000, 2000. Saudara harus ada di area. Inilah tanah penggembalaan, area tuntunan Tuhan di sini. Jangan keluar, jangan menjauh, juga jangan terlalu dekat. Ada maknanya di situ. Ya. Next berikutnya, klik. Mengapa kita harus ada dalam tanah penggembalaan? Yang keempat, ada serigala-serigala ganas yang tidak akan menyayangkan kawanan domba. Perhatikan ini, saudaraku. Domba-domba yang tidak di dalam kandang, yang tidak dalam area penggembalaan, ini lebih rentan, lebih rawan. Dia diserang oleh serigala-serigala berbulu domba. Akan banyak pengajaran-pengajaran palsu, akan banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang akan menerkam mereka, sehingga keselamatan yang sudah dia dapatkan itu bisa hilang, saudara. Banyak guru-guru palsu yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Banyak guru-guru palsu yang menyangkal akan keberadaan kealahan, keilahian Yesus. Mereka tidak percaya kepada Tritunggal Allah. Mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Mereka tidak percaya Yesus satu-satunya juru selamat.
Mereka menganggap ada cara lain, mengajarkan bahwa ada cara lain selain melalui Yesus bisa masuk surga. Ini guru-guru palsu. Kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pengantara kita. Kita percaya Yesus adalah anak Allah yang hidup, Mesias. Seperti sebagaimana pengakuan Petrus, saudara. Kita percaya Yesus pernah mati, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Dan kita percaya suatu hari nanti Yesus akan turun kembali menjemput kita, datang kembali untuk mengangkat kita, membawa kita ke tempat di mana Yesus berada. Inilah hal yang penting yang harus kita ketahui dalam kekristenan kita, saudara. Kita diajar surga itu nyata, neraka itu juga nyata. Kita diajar bahwa untuk masuk ke surga itu bukan perkara yang gampang, bukan hal yang gampangan. Tapi kalau saudara ada di luar kandang, saudara tidak tergembalakan, maka para serigala-serigala yang ganas ini, yang memberikan pengajaran-pengajaran palsu ini, yang menyesatkan, saudara akan menjadi tersesat. Itulah pentingnya kenapa Tuhan mau, hai domba-dombaku, ayo, engkau harus tergembalakan. Aku ini kasihan. Bayangkan Yesus itu kasihan melihat domba-dombanya tidak bergembala, saudaraku. Tapi domba-dombanya yang tidak bergembala, adem ayem aja, nyantai-nyantai aja. Emang gua pikirin, mungkin kira-kira begitu. Peduli amat sama Tuhan, mungkin ada yang begitu. Tapi saya percaya kalau saudara menangkap isi hatinya Tuhan, kita akan mengerti, oh iya, saya butuh Tuhan. Saya butuh tuntunan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi wakilnya di bumi ini, sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang menuntun saudara dalam pengajaran yang benar, dalam keteladanan hidup yang benar. Haleluya. Saudara, sulit untuk mencari yang sempurna. Jangan cari yang sempurna, karena yang sempurna adalah Yesus sendiri. Banyak orang-orang tidak mau bergembala, tidak tergembalakan. Kenapa? Karena masih menganggap para pemimpin rohani harus sempurna, gereja harus sempurna. Nggak bisa. Dimanapun saudara berada, saudara akan menemukan gereja yang tidak sempurna. Nanti kesempurnaan akan terjadi ketika kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang ini kita sedang dalam proses pematangan. Ibarat buah, ini kita sedang proses matang, saudara. Matangnya kapan? Nanti pada waktu Tuhan yang petik, ketika Tuhan datang. Matang kita sudah. Sekarang kita sedang menuju kepada buah yang matang, menjadi matang. Itulah kata sempurna yang dimaksud dalam Alkitab. Hendaklah engkau menjadi sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Artinya apa? Bukan kita berarti nggak bisa berdosa lagi, enggak. Kita nggak pernah berbuat salah, bukan begitu artinya. Artinya engkau menjadi sempurna itu artinya kita bertumbuh menjadi sempurna. Proses menjadi matang, itulah kesempurnaan yang Tuhan maksud, saudaraku. Hati-hati, ada serigala-serigala ganas yang tidak akan menyayangkan domba itu. Guru-guru palsu gak akan pernah sayang sama domba-domba yang liar, saudara. Iblis gak pernah menyayangkan domba-domba yang liar. Itu menjadi santapan yang sangat menyenangkan bagi mereka. Yang dicari para guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang tidak tergembalakan. Kakak saya sendiri pernah mengalaminya, saudara. Dia tidak tergembalakan, dia tidak terhisap, tidak tertanam. Dia didatangi oleh satu sekte saksi Yehova. Dan akhirnya kakak saya ikut kepada saksi Yehova. Itu beberapa tahun yang lalu, semasa saya masih bekerja di KHT, saudara. Berarti sekitar tahun antara 1992 sampai 1992 sampai 1996 antara kurun waktu itu. Tapi puji Tuhan, ya, sekarang sudah lepaskan saksi Yehovanya, saudara. Saya dulu sempat berdebat menginjili kakak saya. Saya sangat menyayangkan, kenapa kau mau terima saksi Yehova? Sampai saya datang waktu kakak saya tinggal di Tangerang, saya datang ke rumahnya, saudaraku. Saya sedikit memberikan kebenaran-kebenaran supaya saya mengasihi jiwanya, supaya jangan sampai dia tersesat, saudaraku.
Tapi waktu itu belum berhasil, tapi saya bawa dalam doa. Dan suatu ketika, akhirnya saya mendapati kakak saya sudah meninggalkan saksi Yehova. Sekarang terhisap dalam satu gereja lokal. Ingat, ketika saudara tidak tergembalakan, saudara nggak punya arah tujuan, saudara nggak ngerti harus bagaimana, dan saudara menjadi santapan yang lezat bagi serigala-serigala itu. Next berikutnya. Klik. Ya, yang ke berikutnya itu ada ayatnya, saudara nanti baca aja, catat aja ya, dalam Kisah Para Rasul 20 ya, ayat 28, 29 dan 32 ya. Itu ayatnya, pendukungnya. Next berikutnya, klik. Ya, makna 2000 hasta yang berikutnya adalah Yosua. Dikatakan begini, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Ya, dikatakan ayat yang ke-4, panjangnya janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah, ayat yang ke-5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Antara ayat yang ke-4 dan ke-5 ini menjadi satu kesatuan, saudaraku. Menjadi satu benang merah, ada hubungannya. Jadi kata 2000 hasta itu dijelaskan juga di ayat yang ke-5. Maksudnya apa 2000 hasta itu? Jawabannya di ayat yang ke-5. Dikatakan kuduskanlah dirimu ya, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Artinya 2000 hasta itu artinya kita hidup dalam kekudusan. Apa arti hidup dalam kekudusan? Kita klik selanjutnya. Next. Ya, hidup dalam kekudusan. Lagi sekali. Klik lagi. Lagi sekali, habiskan semuanya. Ya. Artinya apa hidup dalam kekudusan itu? Dipisahkan, terpisah dari dunia. Tidak serupa dengan cara hidup orang dunia. Yang berikutnya adalah menghormati Tuhan. Inilah arti dari hidup dalam kekudusan. Yang artinya ketika kita ada dalam 2000 hasta, itu berarti kita sedang hidup dalam kekudusan. Karena kita ada di dalam areanya Tuhan. 2000 hasta itu areanya Tuhan. Orang tidak bisa tidak kudus ketika dia ada dalam tempat yang kudus. Orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Mazmur 1 berkata demikian. Orang fasik tidak akan tahan ada dalam kumpulan orang benar. Tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Allah. Kita perlu di dalam areanya Tuhan. Kita pastikan kita hidup kudus di situ. Bukan berarti kita nggak bisa berbuat salah. Bukan berarti kita nggak bisa berbuat dosa, saudaraku. Bisa. Tapi kita hidup dalam pertobatan. Kita punya satu niat baik untuk hidup semakin serupa dengan Kristus Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya, firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung di line berikutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada beberapa poin yang perlu kita pelajari tentang bagaimana kita berjalan 2000 hasta di belakang tabut Tuhan. Ya, tapi satu hal, pesan firman Tuhan yang kuat pada kita saat ini, bagaimana kita harus berjalan 2000 hasta itu adalah kita ada dalam tuntunan Tuhan, kita menjadi domba yang tergembalakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa.